Ya, sebelum melanjutkan dialog, kami lanjutkan dengan komen-komen dari netizen yang sudah masuk ke akun Instagram @CNBC Indonesia. Dari @_Ahmad Syafi'i, ya Rob, semoga tidak dikorupsi, ya Rob, tuh katanya semoga tidak dikorupsi. Ya benar sih, sebenarnya gini, ini kaitannya dengan pengawasan. Dana 600 triliun itu kan besar banget, dan Danantara memang diketahui memiliki dana, walaupun bentuknya aset ya, bentuknya aset. Gimana pengawasannya nih ke semua sektor-sektor ini nantinya ke depannya? Iya. Sebenarnya kalau saya melihat kekhawatiran itu ya wajar ya, karena kan udah banyak banget, apalagi belakangan berita-berita korupsi ya, dan proyek-proyeknya juga besar gitu ya. Mungkin ada yang, ya mungkin bukan cuma di bidang tambang ya, bahkan di bidang keuangan dan lain-lain gitu ya. Kekhawatiran itu wajar saya rasa. Tapi yang paling penting setelah ini menurut saya, ketika ada studi kelayakan, ini kan masih pra-FS ya, berarti kan nanti studi kelayakannya kan. Nah di Danantara itu kan kita tahu ada komite yang dimana diisi oleh Kejaksaan, KPK dan lain-lain itu, di BPKP dan segala macam itulah. Dan menurut saya ketika udah ada komite itu di dalam, harusnya nanti hasil FS-nya juga sudah mencakup bukan cuma masalah teknis, finansial, tapi juga bagaimana pengawasan hukumnya, dan sebagainya. Ya. Jadi maksudnya jangan sampai nanti ketika berjalan kok ada kasus hukum di kemudian hari gitu. Sisi legalnya juga. Betul. Karena itu kan yang selalu jadi, sebenarnya keberadaan Danantara kan itu kan. Karena banyak keputusan bisnis yang udah disetujui di komisaris, di direksi, tapi kok tetap dipidanakan gitu. Nah ini kan di undang-undang yang baru itu terkait Danantara kan diminimalisir dengan adanya komite audit yang berisi Kejaksaan, KPK dan Kapolri. Oke, itu ya. Jadi harusnya sih pengawasannya bisa lebih baik karena ada lembaga-lembaga yang memang mengawasi ya, pencegahan, preventif duluan. Neng.12321 bisa buat rakyat sejahterakah, minimal tidak dipajak dan dipalak tuh. Nah, ini juga sebenarnya berkaitan dengan pernyataan saya. Pertanyaan saya, maksud saya, ketika ada hal-hal seperti ini, pasti kan masyarakat bertanya, apakah bisa manfaatnya itu benar-benar dirasakan oleh kita gitu loh. Apakah keterlibatan masyarakat kah, atau lingkungannya menjadi lebih produktif kah di daerah kilang-kilang atau daerah tambang-tambang itu. Nah itu kan sebenarnya yang kadang nggak semua pertambangan bisa memakmurkan masyarakat di sekitarnya. Perkebunan juga, perikanan juga. Lalu penyerapan ini 300.000 tenaga kerja. Nah tenaga kerja mana nih nantinya, takutnya kita malah kena asing lagi gitu kan. Gimana Mbak Wilda? Ya kalau aku ngelihatnya kalau misalnya ini sekarang kan Danantara udah benar-benar dilibatkan di sini, dan harapannya dengan Danantara masuk ya kita tidak bergantung sepenuhnya atau mayoritas ke asing gitu, karena masih di backup oleh mayoritas dari super holding kita sendiri gitu, dari super holding BUMN kita sendiri Danantara. Dan kalau pengalaman dari yang sebelumnya kan banyak investasi masuk kayak hilirisasi, tapi tenaga kerjanya asing kayak gitu, itu kan karena investornya yang nggak bisa dipungkiri, investornya juga investor asing juga kan, dan mereka pasti mereka juga ada bergening, gue mau masuk di sini, gue mau masuk investasi di sini, tapi gue juga mau tenaga kerja gue bawa ke sini. Nah ini dengan kalau misalnya ini Danantara mau yang mau masuk untuk bagian dari investasi di proyek hilirisasi ini sih diharapkannya tenaga kerjanya benar-benar memanfaatkan tenaga kerja lokal ya, baik dari proses pembangunan, konstruksi sampai benar-benar operasional. Tapi mungkin ini yang tadi sekitar 276.000 mungkin bisa jadi itu saat konstruksi ya, sebanyak itu Tapi ketika sudah beroperasi hilirisasi itu, kilang-kilangnya itu udah jadi, pertambangan itu udah jadi, justru akan berkurang jumlah serapan tenaga kerjanya. Bisa jadi ya, tapi kita kan karena dengan mesin atau sebagainya, tapi kita harapkan juga tetap bisa menyerap padat karya juga sih. Dengan ini kan manufaktur ya, industri hilirisasi kan manufaktur gitu. Dan kalau berkaca dari hilirisasi yang udah memang kita nggak bisa menampik juga hilirisasi pembangunan pabrik di sebuah daerah juga pasti akan yang akan berefek ke pembangunan ekonomi di daerah sekitar. Pasti akan tumbuh-tumbuh warung-warung, kos-kosan kayak gitu. Diharapkan sih ini memang berdampak langsung ke rakyat kayak gitu. Bisa dirasakan ya. Oke. Dan ini ada masuk lagi komen dari Arman Riyadi 1967. Walaupun baru prastudi kelayakan seperti Surat Cinta tahun 80-an udah bahagia, tapi kalau cuman ghosting rakyat gigit jari. Nah, jadi artinya kan ini sama nih,
sama kayak dulu waktu IKN. Saya ingat banget IKN tuh dibilang banyak banget investor, padahal bentuknya baru letters of interest. Belum kelihatan, letters of intent gitu. Karena ini gimana? Takutnya kita di ghosting lagi gitu kan. Udah seneng nih biayanya, serapan tenaga kerjanya, tahu-taunya bail out lagi gitu kan. Ya kalau pengalaman dari era Pak Jokowi kan 10 tahun kemarin, mungkin nanti Uni bisa menambahkan ya. Salah satu proyek yang masuk di sini kan soal DME ya. DME ini kan juga sebenarnya harapan besarnya waktu itu untuk mengurangi impor LPG ya sebenarnya. Niatnya baik, tapi memang ternyata dalam perjalanan investor US tidak berminat, kemudian Cina juga tidak berminat gitu ya. Sebenarnya sih dengan adanya Danantara, karena ada semacam power gitu ya, jadi dia bisa memastikan bahwa nih proyek sebagai garansi lah. Kalau saya melihatnya gitu, karena ada Danantara di situ, semestinya nanti partnernya apakah dari, kita nggak tahu apakah dari Cina ataukah dari Amerika itu mau terlibat gitu ya di investasi itu. Jadi saya sih melihat mungkin dari 18 ini kan tadi juga Pak Bahlil selaku Ketua Satgas kan bilang bahwa ini udah melalui banyak tahapan ya. Seingat saya sih ini sebenarnya sudah dibahas dari waktu beliau masih di Kementerian Investasi sebenarnya. Jadi sebenarnya bahkan saya lihat juga saya dapat informasi beberapa memang kajiannya melibatkan teman-teman ekonom, analis juga. Jadi sebenarnya ini udah sebagai pra-FS juga sudah sangat matang sih sebenarnya. Tinggal nanti setelah ini sih sebenarnya sih. Ya kayak bener sih, maksudnya jangan sampai ghosting. Apalagi tadi berapa proyek yang di sektor minerba, khususnya tadi hilirisasi batubara menjadi dimethyl ether, DME atau biasanya untuk menggantikan LPG lah ya, untuk menggantikan LPG. Gitu. Ini kan sebenarnya ini bukan nama baru, bukan istilah baru, bukan proyek baru, karena sebelumnya kayak tadi Iqbal bilang di masa Presiden Jokowi juga ini bahkan sudah groundbreaking loh, sudah groundbreaking di Tanjung Enim, Muara Enim. Wah sudah ibaratnya ini udah oke, akhirnya jalan juga, tapi nyatanya enggak, di tengah jalan justru investornya yaitu Air Products dari Amerika mundur pada udah groundbreaking tiba-tiba mundur, bisa kan? Mungkin bisa kali kita terusin pakai teknologi Cina. Nah masalahnya setelah Air Products mundur itu kita udah nawarin ke Cina juga loh. Tapi Cina juga nggak mau kan? Nah makanya apakah kalau awam ya, maksudnya kalau kita mikirnya kalau ini programnya atau proyeknya yang menghasilkan cuan, emang yang keekonomiannya layak kayak gitu, maksudnya visible, pasti biasanya kan banyak kan investor berdatangan. Gua mau nilai ekonomisnya kelihatan. Tapi ini udah ditawarin kemana-mana, nggak masuk juga. Terus ini dengan beraninya kita mau nih invest sendiri. Nah nggak tahu nih nanti kedepannya jangan sampai malah dianggap merugikan negara, jangan sampai. Tapi memang ada beberapa perusahaan yang memang dimandatkan untuk bisa menuntaskan hal ini. Iya, tapi kan balik lagi ke ada harga faktor-faktor keekonomian, kayak harga batu baranya gimana. Kalau misalnya itu batu bara dihilirisasi jadi pengganti LPG, apakah harga itu nanti bisa lebih murah dari harga LPG? Iya. Gitu kan, maksudnya balik lagi ke jangan lebih murah impor. Jangan. Itu dia. Kan kalau misalnya investor juga ngapain? Kalau kalau at the end lebih mahal dan gak ada yang beli, ya udah rugi. Iya benar. Iya, berarti memang masih memantau ya sebenarnya skala keekonomisannya gitu kan. Gimana nih pemerintah bisa jalanin, investor aja nggak ada yang mau nih. Betul. Kayak gitu sih. Oke, ini ada komen masuk lagi dari Sintang Informasi. Nomor 181516, kami di Kalbar tidak merasakannya, boro-boro mau kerja, pengumuman lowongan kerja aja nggak ada. Tiba-tiba udah ada pabriknya, nah yang gini-gini nih. Karena emang kalau saya bukan ngebela tapi memang 300.000 lapangan kerja, tapi mana? Kok PHK masih terus jalan, terus udah gitu angka nyari pengangguran. Kerja susah gitu ya. Nyari kerja susah, ada semua lowongan di website dan segala macamnya, tapi nggak dipanggil-panggil. Ini kan ada tanda tanya gitu. Sebenarnya apa sih? Apakah cuma salah gitu kan? Formalitas aja perusahaan atau gimana? Sebenarnya kalau belajar dari yang dulu ya, dari yang hilirisasi kemarin itu nikel terutama, memang yang kurang kan sumber daya kita dari sisi kejuruan kan. Sebenarnya waktu itu sudah diakali oleh Pak Luhut ya ketika jadi Menko Marves, beliau mendorong dibangunnya politeknik di Morowali misalkan. Tapi memang dalam beberapa klausul itu investor memang mintanya ya tenaga kerjanya mereka gitu. Jadi
karena mungkin faktor bahasa juga biasanya. Jadi misalkan dalam proses konstruksi kan kita nggak bisa kebayang lah, misalkan mungkin kayak misalkan dari China, misalkan mandornya dari China, tiba-tiba tukangnya yang di bawah orang Indonesia. Bagaimana dia bisa memberikan perintah, ini kerjain ini, kerjain ini. Jadi kalau yang ada malah ribut, yang ada malah konflik, yang ada malah nggak jadi-jadi tuh barangnya. Jadi menurut saya ketika ada komitmen seperti ini, itu harus disiapkan juga dari sisi vokasinya. Jadi nanti ketika siap kerjanya, siap kerjanya gitu. Karena kan ini sebenarnya industri yang sebenarnya nilai ekonominya juga besar dan semangatnya kan sama ya untuk menjadi bagian dari apa namanya transformasi percepatan pertumbuhan ekonomi 8%. Itu sebenarnya kan muaranya kan sama nih. Tinggal bagaimana menyiapkan SDM kita untuk nanti siap siapapun investornya, dia bisa bekerja di situ. Jadi kalau enggak isu yang kemarin ya muncul lagi. Nah, 18 proyek ini tuh akan 100% dijalankan sepenuhnya sampai dengan akhir eranya Pak Prabowo atau mungkin masih bisa dipilih-pilih dulu? Nah, ini Danantara akan memilih prioritasnya yang mana dari 18 ini, yang prioritas yang akan jalan duluan yang mana. Nanti tidak menutup kemungkinan ini Satgasnya kan masih ada juga. Bisa jadi nanti sambil berjalan ada lagi tambahan proyek-proyek kayak gitu. Dan ya kita nggak tahu nih apakah ada tambahan proyek atau seperti apa. Apakah yang 18 ini ada yang di hold ya kan, di hold dulu karena dianggap tidak ekonomis atau seperti apa, dan kita juga masih belum tahu ini apakah ada penugasan ke BUMN atau ada atau ini proyeknya swasta. Itu kan sebenarnya kita belum tahu tuh detailnya seperti apa. Tapi kalau dari beberapa proyek tadi kelihatannya sih pastinya akan menggait swasta juga. Soalnya tadi ada beberapa proyek kayak seperti DME dan melihat dari lokasinya itu kemungkinan swasta. Berarti ini nggak hanya akan digerakkan oleh BUMN kita, tapi BUMN ini mau nggak mau harus kolaborasi dengan para swasta gitu. Yang jadi pertanyaan kedua terakhir adalah 600 triliun ini nanti pendanaannya akan seperti apa nih sistemnya? Itu juga masih jadi tanda tanya. Ya tentunya tidak mungkin semuanya di Danantara ya. Walaupun tadi saya cek ternyata Presiden pernah mengatakan asetnya Danantara itu udah 1.000 miliar dolar. Artinya sekitar 16 ribu triliun ya. Walaupun ini nilai proyeknya tanda kutip hanya 600, tapi kan nggak mungkin semua aset ini dijaminkan kan ke bank untuk pendanaan itu. Tapi saya melihat bahwa ini ya mau nggak mau ya mitra swasta ya. Dan ya ini lagi-lagi kita compete kan sebenarnya juga dengan tetangga kita nih. Jadi beberapa obrolan juga bilang bahwa ternyata Vietnam dan Malaysia juga mereka agresif gitu ya untuk menggandeng investor-investor baru gitu. Saya sih berharap dengan adanya Danantara dia juga bisa jadi semacam itulah tadi apa namanya semacam garansi ya bahwa ini proyek bisa bila perlu 18 ini ya jalan semua gitu. Karena kan muaranya tadi ya lapangan kerja, kemudian juga multiplier effect, penerimaan pajak seterusnya. Dan satu yang menarik juga adalah hilirisasi kelautan juga menjadi concern di sini ya. Dan itu memang sebenarnya belum tersentuh juga kan sebenarnya sama industri dalam negeri karena kita. Memang kalau hilirisasi di perikanan itu biasanya kesulitannya kan aksesnya. Misalkan oh ternyata sumber perikanannya di daerah sana atau udang di daerah sana ternyata untuk akses dari infrastrukturnya sendiri belum tersedia gitu. Jadi bagaimana bisa mengangkut hasil itu ke misalkan ke pabrik. Kita juga masih ya itu masih banyak dan sebenarnya dan di hilirisasi pertanian, di hilirisasi perikanan itu kan juga akan sama dengan hilirisasi tambang lainnya, ingin lebih sustainable, ingin lebih green. Nah, kalau di kelautan kan ingin blue economy, blue food ya kan. Ini harus dipertimbangkan juga kan. Semangatnya ya kalau Pak Menteri yang sekarang kan semangatnya itu, cuman realitanya kan ketika dia sebagai menteri tentu dia harus koordinasi juga dengan kementerian lain kan, apalagi udah kaitannya sama infrastruktur. Itu kan dalam hilirisasi itu selalu sama sih, pasti infrastruktur tuh dalam bentuk ya jalan, kemudian juga listrik, kadang-kadang juga tapi masalah energinya juga tinggi perizinan kan. juga Iya, perizinan banyak lah masalah, belum lagi bagaimana melibatkan pemerintah daerah itu juga ruwet lah kalau udah bicara soal itu sih. Ya oke lah, seperti itu kita akan simak seperti apa ya, semoga kita semua tidak di ghosting dan tidak diberikan harapan palsu lagi. Akan ada update lagi ya, jangan lagi deh. Hasil FS-nya kalau udah keluar. Hasil FS-nya tolong dirilis ya wahai para pemerintah dan juga bagian dari Danantara.